Kasih Ibu ya. Apa nih? Tapi satenya buta, kilo. Mbak. 11. 11 ki sapa wae? Kowe kok ngitung-ngitung bapakmu bareng. Gedene bapak ning gede sekali. Marep wis ngemplok pisan. Anu mboten poso. Karo ping piro iki? Pinter ya bantu ibune. Karo bapake kompak kok. Anake bapake apa anake ibuke to? Anake bapake ya. Aku dulu Pak. Aku pone pun. Ya wes kada cetas. Yo yang satu pone pun juga. Yang satu sama Mas Faisal. Kamu mau surat apa? Hah? Ya. Oh itu dia Pak. Hah? Berapa? Oh, tuh orang ngurus sira lah aku. Boleh ya. Lam. Lam. Alon, ngaji ki alon. Jenenge alon ya. Ya, yang lain sini. Kurang tepat, bukan maju ke belakang. Alladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya. Wa aydiyakum Yang urut dong, yang urut. ilal marafiq. Ya, pembaca tangan dari mana sampai mana? Oke. Oh iya. Aku deg-degan. Ya, ya. 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 Ah, salah. Lah, yang bener apa? Udah lama, ayo benerin sekalian. Masuk lagi. Jadi telinga nggak termasuk. Telinga itu termasuknya salah. Nah, terima kasih. Waktu sekolah SD enggak pas masuk ya, pas pelajaran itu ya? Rukun sholat ada? Ada? Kecuali Bukan lah 16 loh Yon. salah itu 16. Toh. Aduh, ini aja Ustaz. Terus terang ada? Lek enggak kena langsung sebutkan surat apa ngono kon ngono. Ngapalke. Dua apa ngono, sampai enggak apa. Oh, saya menentukan. Ah, enggak apa. Masih pada aja. Gimana? Sudah? Oh ya. Ya. Ila sholati faghsilu. Sekarang kalau bisa jangan trikul itu. Al-Hab tapi Al-Hab. Lainnya di Sekarang dari kita yang milih jadi bebas mau surat atau pertanyaan seputar Islam. Rotok dikebut le. Oh, alum aja.
yang awal. Jangan tribun, jangan Anas Al-Falak Al-Ikhlas. Lancar juga. Iya. Lolos juga. Ntar kalau lolos iklan balen ya. Sebelum pertama Al-Fatihah. Kalau yang agak panjang sama. Oh iya. Ini panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Quraisyin فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Lidah, orang Cirebon tuh pintar-pintar. Al-Maun. Biasa banyak pilihan. Terserah. Ya. Ini orang Bogor pintar. Silakan 10 ayat terakhir surat An-Naba. Al-Kahfi, 10 Al-Kahfi ke depan. Al-Kahfi, 10 Al-Kahfi. Al-Kahfi di depan. Berapa? Aduha. Aduhan. Lupa aja saya kalau digini. Ya, saya gampang. Aitin. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaitun. Apa? Hadzal baladil amin. Sahadat sholat. Zakat. Ya. Yang terakhir. Terakhir haji. Nah. Budi deh bukan lima. Ya, betul. Telinga termasuk. Agak dikebut. Habis tangan. Bagian kepala. Ya, terus. Terus. Nah, Yang terakhir. Haji. Rukun iman yang terakhir. Le, kowe ngetes kan telu. Tengah.
tambah siji telu. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i Namanya bukan surat Iqra. wa ala alihi Awalnya wa itu sahbihi ajmain. Puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Leh, yang telah cucuk kebut apa biasa kebut. Rame. Dalan selarame. berkumpul bersama-sama di Masjid Hidayatul Islam pada sore ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Perkenalkan saya selaku MC yang akan membacakan sesuatu acara pada sore ini. Dan apa? Acara ke-1 yaitu menjelang pembacaan ayat suci Al-Quran ketika berikut dan yang keempat dan berikut. Ngetas kena. Sebelum kita Bertiga sini, membuka Tas. acara kali ini, marilah kita bersama-sama Iya terus. mulai dengan membaca basmalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad. Kepada Ustaz Muhammad. Syarat orang masuk Islam. Kurang spesifik. Ada dua kalimatnya. Nah. Kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Yang saksi, Pak. Aplikasi Quran bisa dibuka. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana sabila. Janganlah sekali-kali kalian dekati zina. Ya. Ini mungkin ayat ini bisa kita tadabburi dan kita amalkan. Karena ya ada satu hal yang sepertinya baik di hadapan kita, di hadapan mbak-mbak dan mas-mas ini, yang dianggap sebagai perkara yang biasa, padahal itu adalah perkara yang buruk dan merusak. Kira-kira apa zina yang biasa dilakukan oleh kaum muda sekarang itu? Pacaran, benar, pacaran. Ya. Pengalaman ini. Ya. Karena zina itu bermacam-macam bentuknya. Dari yang zina mata, melihat lawan jenisnya timbul rasa tertentu ya. Ada? Kalau lihat temennya lawan jenis tertarik, berarti itu normal ya. Normal tapi harus dikendalikan. Kalau bukan mahramnya, bukan saatnya, jangan dilakukan. Kadang imannya kuat tapi imronnya yang tidak kuat. Ya toh? Mas-mas gitu toh? Ya. Kemudian zina yang lainnya, ada zina dengan tangannya atau dengan hatinya, dengan angan-angannya. Habis ketemu mbaknya bareng-bareng ngantri takjil, kemudian dibayangkan yang aneh-aneh seperti itu. Yang senyum mungkin iya, kayaknya iya ya gitu. Ya. Betul nggak? Ya. Wa man tarku zina. Di sini saya ingin memberikan nasihat. Janganlah pacaran. Jaga diri kalian dari perbuatan ini, ya. Karena ini perbuatan yang sangat merusak, dampaknya sangat luar biasa. Orang pacaran itu ibarat membeli buah mangga. Ada yang pernah membeli buah mangga di toko buah?
atau di pasar? Usir kaya. Agak ekstrim nih. Suka yang berduri-duri. Kalau orang membeli buah mangga itu, yang pertama apa yang dilakukan? Dilihat. Orang pacaran gitu kan, pertama dilihat. Yang pernah pacaran pasti tahu ini. Yang kedua dipegang, ya toh. Kemudian dipencet-pencet, udah matang apa enggak gitu, udah matang atau belum. Kemudian dicium-cium, ya kan? Dicium-cium. Habis itu kayaknya nggak cocok, dikembalikan. Itulah perumpamaan orang yang pacaran. Sudah dipegang-pegang, dicium-cium, belum tentu dinikahi. Betul? Maka jangan mau kita menghinakan diri kita, ya. Seorang pemuda seharusnya menjaga syahwatnya agar senantiasa dalam fitrah, dalam suci, tunggu pada saatnya. Kalau laki-laki beneran itu menikahi bukan memacari, ya. Menikahi bukan memacari. Begitu. Jangan mau seperti halnya kalau orang tua itu memperbolehkan anaknya untuk pacaran, itu ibarat anaknya itu sendal di masjid. Datang ke masjid nggak bawa sendal, Pak pinjam sendalnya ya, gitu. Mau buat cuci kaki, misal seperti itu. Sama halnya orang-orang yang pacaran itu datang ke rumahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Saya mau ngajak anaknya untuk makan di luar gitu. Itu ibarat minjam anaknya kemudian dibawa kemana nggak tahu, entah diperlakukan seperti buah mangga yang tadi. Diapain tadi buah mangganya? Dipegang-pegang, dipencet-pencet, dicium-cium, habis itu dikembalikan. Seperti itu. Karena wanita itu harus menjaga dirinya, menutup dirinya. Ya, kalau sudah balik, tutuplah aurat. Dan tugas laki-laki adalah menundukkan pandangannya. Jangan matanya jelalatan kalau lihat orang yang seksi-seksi seperti itu ya. Karena Allah juga melarang kita, janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan. Setan tidak mungkin langsung menyuruh kita berzina gitu, langsung pacaran, itu langsung tembak des-des gitu, mau enggak. Mereka dengan cara langkah-langkah setan namanya. Caranya apa? Minta nomornya dulu, ya, kenalan. Terus PDKT, kalau bahasa sekarang tuh PDKT, gitu ya, pendekatan. Nggak tahu kalau zaman saya dulu namanya PDKT, ini kalau usia segini apa namanya? Masih sama? Pendekatan gitu, WA. Halo ukhti, gitu, WA misalkan ya. Sudah ada yang ngajak ambil takjil di Zatul belum? Ya. Terus ditanggapi belum, misalkan seperti itu. Bareng saya ya, saya boncengkan, gitu, ya. Disambut. Nah, ini langkah-langkah setan. Pertama, saling berbalas pesan. Kemudian lama-lama semakin nyaman. Kemudian langsung mengungkapkan perasaan dan jatuhnya ke dalam kemaksiatan, yaitu pacaran. Ya. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pacaran itu. Rusaknya generasi, rusaknya ibu dimulai dari pacaran. Ya. Apalagi sekarang tidak hanya pacaran, bahkan pacarannya tidak berlawanan jenis. Ada yang suka sesama jenis, LGBT, ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semua dari perbuatan-perbuatan yang fasya itu, perbuatan yang hina tersebut. Kalau di zaman Nabi Lut, ya, perbuatan fasya itu pertama kali dilakukan, dan sebagai konsekuensinya, hukumannya, kalau orang melakukan LGBT itu di hukumannya, kalau dalam Islam itu dibawa ke gedung yang paling tinggi di kota itu. Kalau di sini mana yang paling gede, yang paling tinggi? Tower sana ya, Gunung Tiga. Kemudian dijatuhkan, dilempar seperti itu. Itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan LGBT. Sama halnya dengan pacaran. Pacaran itu akibatnya akan diterima 3 di dunia dan 3 di akhirat. Ya. Orang nanti pacaran kelewatan, ya kan? Akhirnya melakukan perbuatan zina sehingga lahir anak di luar pernikahan. Dan nanti kalau ada anak hasil perbuatan zina, itu jangan disebut sebagai anak haram, karena anak nggak ada yang haram. Yang haram itu adalah perbuatannya. Jadi anak itu nanti kalau menikah, ini berkaitan dengan nasab, karena Islam sangat sekali menjaga nasab.
maka anak itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Misalkan Mbak A melakukan perzinahan dengan Mas B, kemudian lahir anak C. Kemudian nggak boleh nanti misalkan Fulan bin Fulan seperti yang sesuai dengan ayah biologisnya, tidak boleh. Maka harus diserahkan pada wali negara. Itulah kalau misalkan itu tetap dipaksakan, dia diberikan waktu ijab kabul, waktu menikahkan sesuai dengan nama bapak biologisnya, maka akan turun temurun terus, itu pernikahannya tidak sah. Seperti itu. Maka hadirin sekalian, mbak-mbak dan mas-mas, jagalah diri kita, ya. Tundukkan pandangan bagi laki-laki, tahan godaan untuk berpacaran, karena salah satu orang yang nanti ketika di akhirat yang mendapat naungan Allah ada 7 golongan, dalam salah satunya adalah pemuda yang solih, ya. Nanti di sana begitu mengerikan, nggak ada naungan selain naungan yang datang dari Allah. Seperti itu. Hadirin yang saya banggakan dan saya cintai, begitu banyak kadang orang itu merasa, ya, lumrah. Perbuatan pacaran itu dikira lumrah, kesana kemari boncengan, dan bahkan salah satu yang barusan pasti sebagian mbak-mbak ini yang suka, mbak-mbak atau mas-mas yang pegang HP, lihat YouTube atau Instagram, terutama di Magelang, baru-baru saja terjadi perbuatan yang memalukan. Di bulan puasa melakukan perbuatan zina karena mereka pacaran di depan umum. Karena orang mungkin kalau anak sekolah itu, ya, modalnya cepat, mau booking kamar nggak punya, mau cari OYO nggak punya atau yang lainnya, maka dia melakukannya di sembarang tempat. Nggak ada bedanya dengan binatang. Walaupun perbuatan itu buruk, ya, akhirnya Allah tidak menutupi aibnya. Padahal kita setiap hari berdoa agar Allah itu menutupi aib kita, ya. Dia melakukan hal yang buruk itu di sembarang tempat. Di kota Magelang baru saja 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu terjadi. Akhirnya apa, ada yang merekam dari jarak jauh, kemudian disebarkan dari media sosial. Coba kita bayangkan kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Yang pertama pasti sudah hancur masa depannya, sudah malu. Kalau dia punya iman pasti malu. Yang kedua juga mendatangkan dosa bagi orang lain. Dia merekam kemudian menyebarkan aib orang lain. Betul tidak? Sudah ada 7 menit, Mas. Jadi seperti itu. Ini mau panjang atau sebentar saja? Panjang. Ya 1 jam lagi ya. Masih kuat? Biasanya kalau orang lapar itu yang dicari apa? Nasinya saja ya, itu. Nggak butuh kata-kata, betul nggak? Ya. Berarti langsung aja ini ya. Enggak. Kita harus jamaah, kita juga harus memperbaiki niat kita. Ketika kita datang ke sini tujuannya, kalau niatnya hanya untuk mendapatkan takjil saja, ya sudah, hanya dapat takjil saja. Tetapi ketika Allah memberikan sesuatu itu sesuai dengan niat. Kalau kita datang ke sini niatnya bismillah, mencari ilmu, ya toh, masuk sudah ditanyain mas-mas yang ganteng-ganteng itu, walaupun kadang ada sedikit modus ya. Betul nggak? Pertama sama bapak ya. Modus itu ya. Pertanyaannya dilama-lamain. Jadi kita harus memperbaiki niat. Yang pertama, kesini tidak hanya untuk mencari iftar saja, tidak hanya mencari takjil saja, tetapi perbaiki niat kita untuk tolibil ilmu, mencari ilmu, ya. Kita saling nasihat, menasihati dalam kebaikan. Kita takjil dapat, akhirnya pahala di majelis ilmu pun dapat. Dan juga hadirin yang berbahagia, terutama mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa ini, betul mahasiswa? Kalau bisa sering-seringlah datang ke kajian-kajian, ya. Jangan membuang-buang waktu kita dengan hal yang tidak berguna, hal yang sia-sia. Terutama di bulan Ramadan ini, karena di setiap waktunya itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa.
orang yang berpuasa itu dia doanya dikabulkan, ya, dari menjelang sahur sampai berbuka puasa, bahkan sepanjang hari itu. Jadi gunakan waktu kita mahasiswa-mahasiswa ini tidak hanya mencari ilmu dunia, tapi ilmu akhirat itu penting. Belajarlah agama, datanglah ke Izzatul Islam. Banyak sekali kajian-kajian yang bisa didatangi. Ada hari Senin, hari Kamis, hari Jumat dan lain sebagainya, hari Sabtu. Coba rubah kebiasaan kita yang biasanya bahwa mahasiswa itu, anak-anak muda itu identik dengan nongkrong-nongkrong di kafe. Coba nongkrongnya sekarang itu di kajian-kajian. Datang ke Izzatul Islam, dapatkan ilmunya, dapatkan manfaatnya, ya. Kalau kita cuma membekali dunia ini dengan ilmu dunia saja tanpa ilmu akhirat, nanti pasti kita akan pincang, ya. Betul tidak? Karena kalau kita belajar agama itu, belajar Islam itu mencakup semua, dunia dapat, akhirat juga dapat, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi yang masih pacaran ini saya pesan sekali lagi, kalau bisa putuskan saja pacarnya, ya. Putuskan. Berani tidak? Berani. Hijrah, berani tidak memutuskan pacarnya? Kalau nggak berani memutuskan, nikahi. Berani nggak nikah? Berani? Penting. Berani dulu Mas, ya. Soal yang lainnya belakangan, gitu ya. Beneran, Mbak ini sudah siap nikah semua ini. Siap ya? Kalau sebenarnya pacaran itu boleh. Ada salah satu syarat boleh pacaran. Syaratnya apa? Nikah dulu, betul. Orang dulu itu nggak pakai pacaran, ya, dijodohkan. Mau nggak mau ya ini. Buktinya rumah tangganya langgeng. Pak TB sama Bu TB itu nggak pakai pacaran ya Pak? Alhamdulillah mesra, ya toh. Kalau setelah pacaran itu pasti mau ngapain bebas halal. Tidak usah malu-malu, tidak usah ya ragu-ragu. Pasti banyak berkahnya. Dan menikah itu mendatangkan berkah yang sangat luar biasa. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan takut, besok santai aja. Iya, Pak. Itu kan anak pondok dari Solo, PK di sini. Oh, ya Hafiz kok. Ya. Yuk, enggak. Yo, hujan-hujan.